warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Afisolihah. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah, karya Rahma Kusharjanti. Beliau merupakan seorang penulis dan juga asesor lulusan S1 Psikologi dari Universitas Islam Indonesia. Buku ini diterbitkan tahun 2020 oleh penerbit Psikologi Corner dengan tebal 248 halaman. Harga buku ini juga cukup terjangkau. Dengan harga Rp50.000, kalian bisa mendapatkan buku ini. Terdapat pula nomor ISBN yang tertera dalam buku ini, yaitu 978-623-244-1118. Yang pertama, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu secara singkat, yang ada pada belakang buku ini. Sinopsisnya yaitu, apakah kamu suka molor? Apakah kamu langganan dimarahi bos karena sering telat ke kantor? Apakah kamu seorang penunda akut? Apakah kamu mudah jatuh cinta? Apakah kamu punya kecenderungan selingkuh? Apakah kamu arogan? Apakah kamu hobi nyinyir? Atau apakah kamu suka membanding-bandingkan? Ada banyak contoh bad habit di sekitar kita. 1 atau 2 mungkin saja menempel pada diri kamu. Tapi bagaimana kalau ada yang lebih dari 2? Bagaimana kalau semua yang orang ingat tentang kamu adalah kebiasaan buruk? Sampai kapan kamu akan bertahan? Nah, itu merupakan sinopsis yang terdapat pada buku ini. Buku ini berfokus pada pengembangan diri dan memotivasi. Buku ini juga mengajak pembaca untuk menghadapi tantangan dalam hidup dan mengubah diri menjadi versi yang lebih baik. Isi dari buku ini terbagi menjadi 4 bab, dan setiap bab memiliki hal-hal yang dapat pembaca pelajari. Pada bab pertama berisi daftar-daftar kebiasaan buruk, juga dampak dari kebiasaan tersebut. Dalam buku ini terdapat sekitar 30 kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh setiap orang, termasuk diri kita sendiri, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Misalnya, sulit bangun pagi, menunda pekerjaan, berbohong, kurang fokus, mendendam, nyinyir, ingkar janji, suka membanding-bandingkan, dan masih banyak lagi yang nantinya kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut akan dijelaskan dan diberitahukan juga dampaknya. Nah, pada bagian bab 1 ini juga pembaca diharuskan untuk menandai kebiasaan buruk apa saja yang masih kita lakukan dan yang ingin kita ubah. Karena pada bab 2 berisi tentang bagaimana memulai merubah perubahan tersebut. Jadi diusahakan dicatat terlebih dahulu ya kebiasaan buruk apa yang ingin kita ubah. Dalam buku ini juga terdapat banyak cara yang dijelaskan dalam buku ini, seperti mempersiapkan mental, menetapkan target, self-talk, dan masih banyak lagi cara yang diajarkan oleh buku ini, dan pastinya menarik untuk dibaca lebih lanjut. Pada bab selanjutnya, pembaca akan diajarkan bagaimana cara untuk menghadapi relapse atau biasa yang disebut kambuh. Ketika kita sudah berniat ingin berubah dan terkadang dalam proses perubahan tersebut pasti ada kemungkinan besar kebiasaan buruk itu akan kambuh kan? Nah, jangan khawatir. Dalam bab 3 ini akan diajarkan bagaimana cara untuk menghadapinya. Di dalam buku ini juga tidak hanya diajarkan untuk bagaimana cara untuk merubah kebiasaan buruk kita. Di sini juga diajarkan bagaimana cara untuk menghadapi orang yang sedang berubah. Yang mana akan dijelaskan pada bab terakhir dari buku ini, yaitu pada bab 4. Menurut pendapat saya, buku ini sangatlah bermanfaat bagi saya, apalagi pada pembahasan tentang kebiasaan buruk yang suka menunda pekerjaan itu. Isi dari pembahasan tersebut sangat relate bagi saya. Soalnya jujur saja, itu merupakan
salah satu kebiasaan buruk saya yang ingin saya rubah. Dalam penulisannya juga, penulisannya mudah dimengerti dan juga banyak terdapat kata-kata motivasi kehidupan sehingga menjadi kesan yang baik untuk pembaca. Pokoknya bagi siapapun yang ingin mengubah diri menjadi versi yang lebih baik, saya merekomendasikan kalian untuk setidaknya sekali membaca buku ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.